Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran adalah kalam. Membacanya menenangkan. Izinkanlah saya mengucapkan salam. Semoga kita semua diberkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari suaranya saya rasa Bapak Ibu pada kekenyangan semua. Tenang saja Pak, Bu, saya sudah siapkan pantun untuk membakar semangat kita. Jalan-jalan ke kota Baghdad, jangan lupa membawa riba. Kalau Anda umat Nabi Muhammad, jawablah salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa huwa alladzi yaqbalu taubah wa ya'fu 'anis sayyi'at. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Bapak, Ibu, jemaah sekalian rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang atas rahmatnya lah sehingga kita masih bisa berjumpa dengan bulan Ramadan pada tahun ini. Alhamdulillah. Salawat beriringan salam tak lupa kita haturkan kepada baginda besar kita, baginda agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaat beliau pada yaumul akhir kelak. Berdirinya saya di sini bukan karena tak ada kursi, melainkan saya akan menyampaikan kultur singkat tentang niat. Bapak Ibu sekalian, saya izin mau cerita ya. Bapak boleh saya cerita? Boleh. Ibu-ibu boleh saya cerita? Boleh. Oke. Jadi gini Pak, Bu, saya ini punya teman. Teman saya ini aneh sekali. Anehnya gimana? Dia ini gagah, cerdas, bacaannya Masya Allah bagus. Mungkin nanti nangis kalau misalnya dengar bacaannya. Hafalannya jangan ditanya lagi. Dia kelas 8, tapi dia sudah hafal 11 juz. Masya Allah kan? Masya Allah. Nah, kalau misalnya kita memikirkan orang yang baca Al-Qur'annya bagus, hafalannya banyak, akalnya cerdas, wajahnya tampan, itu pasti yang terpikirkan itu adalah dia ini pasti orang yang baik, pasti adabnya kepada orang lain itu bagus, kepada orang lain dia sopan, kepada guru dia tahu tata krama, kepada orang tua dia berbakti. Tapi mohon maaf banget ya, mohon maaf Pak, mohon maaf Bu, yang jadi anehnya ini teman saya ini yang tadinya tampan, cerdas, bacaan Al-Qur'annya bagus, hafalannya tinggi, ternyata alhamdulillah adabnya masih belum bisa untuk kita akui. Adabnya masih memperhatikan, walaupun hafalannya banyak, bacaannya bagus, ternyata belum menentukan bahwasanya adab dia bisa menjadi bagus pula. Nah, disinilah timbul pertanyaan, kok bisa hal seperti ini terjadi kepada orang yang bacaannya bagus? Kan tadi di awal sudah di-maintain bahwasanya orang yang biasanya itu baca Al-Quran itu bagus, hafalannya banyak, itu biasanya orang yang beradab bagus juga. Tapi kok bisa di kasus ini orang yang malah tidak punya adab? Nah, setelah saya riset, saya cari, buka sini, buka situ, tanya sini, tanya situ, saya dapatkan
satu hadis yang dapat menjadi bahan rujukan mengapa hal ini bisa terjadi. Diriwayatkan dari Al-Bukhari dan Muslim bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imrin ma nawa." Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung kepada niatnya. Dan bagi setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Ternyata dari hadis ini pula lahir istilah yang mungkin pernah kita dengar, yaitu amalan duniawi untuk akhirat dan amalan akhirat menjadi untuk dunia. Nah, apa contoh dari amalan duniawi? Contohnya menyapu, belajar, bekerja. Nah, itu semua adalah amalan-amalan duniawi. Tetapi ketika kita meniatkannya ikhlas lillahi ta'ala, maka amalan duniawi tersebut dapat menjadi amalan akhirat. Coba ya, Bapak Ibu rasakan sendiri saja ketika sedang menyapu. Biar simpel ya. Ketika sedang menyapu, coba niatkan ikhlas lillahi ta'ala. Insya Allah, kalau ikhlas yang benar-benar ikhlas, itu hatinya bakal tentram, bakalan lebih terasa dari setiap debu-debu yang kita sapu itu. Insya Allah dosa-dosa kita dihapuskan, amalan kita diterima oleh Allah, pahala kita ditambahkan, apalagi di bulan Ramadan ini. Dan hasilnya juga pasti bakalan lebih bagus dibanding kalau Bapak Ibu naudzubillah niatnya itu bukan karena Allah Ta'ala. Mungkin nyapu, ada tetangganya di depan, kelihatan, biar saya kelihatan rajin, nyapu bentar. Nah, itu pasti bakalan terasa lebih susah. Susah tuh maksudnya gimana? Bakalan terasa lebih, aduh lama banget sih nyapu, aduh males banget nyapu. Dan hasilnya juga bakalan lebih buruk. Tidak sebaik ketika kita niatnya ikhlas lillah ta'ala. Nah, tadi yang bagian amalan duniawi untuk akhirat. Sekarang amalan akhirat untuk di dunia. Emangnya ada? Ada. Dalam Al-Quran surah Al-Maun, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Maun ayat 4 sampai 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Kok bisa celaka? Ada di ayat ini. Alladzina hum an sholatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Yaitu adalah orang-orang yang lalai terhadap sholatnya dan mereka berbuat riya. Lalai maksudnya gimana? Maksudnya kita mengakhirkan sholat zuhur kita lakukan sebelum azan asar. Nah, ini banyak ini. Ada yang pernah rasa? Jangan. Lalu ada juga selain dari mengakhirkan sholat, ada juga sholatnya tidak khusyuk. Sholatnya tidak khusyuk. Ketika kita sudah takbir, itu setan mengucap datang menggoda kita. Ayo, kunci mobil kita di mana? Ayo, kompor sudah dimatikan belum? Ayo. Nah, itu kerjaan setan mengucap untuk membuat kita lalai. Jadi orang yang lalai terhadap sholatnya itu adalah orang yang mengakhirkan sholat dan mereka itu tidak fokus terhadap sholatnya. Lalu juga orang-orang yang berbuat riya, mereka sholat karena ingin dilihat orang lain. Misalnya nih ya, ada seorang remaja datang ke masjid, bertemu akhwat perempuan cantik, solehah baca Al-Quran. Datang ke masjid, lihat, wah ada cewek cantik nih, boleh lah sekalian sholat ya kan. Niatnya
biar si perempuan tadi itu terpesona. Dipandanginya takbir. Allahu Akbar. Surat pendeknya dibaca Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Al-ayat. Sampai ayat yang panjang ada terbaca semuanya. Walaupun ayatnya panjang, walaupun sholatnya lama, walaupun sujudnya lama, tapi semua itu percuma kalau niatnya salah. Jadi sebagai penutup, Bapak, Ibu, jamaah rahimakumullah, sebelum kita melakukan aktivitas-aktivitas kita, pastikan terlebih dahulu apakah niat kita sudah benar. Apakah niat kita ini ikhlas lillahi ta'ala atau hanya untuk kesenangan duniawi semata. Jangan sampai amalan-amalan baik yang kita lakukan bukannya membawa kebahagiaan di dunia akhirat, malahan membawa sengsara di dunia dan di akhirat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Sekian dari saya. Unzur maqala wala tanzur maqala. Sebelum saya akhiri, saya ada sedikit pantun. Bentar ya, bisa lihat. Nah, beli peci kewarpaan. Jangan lupa bersalaman. Jikalau ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kepada Allah saya memohonkan ampunan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.